Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Agustan dari UPTD SDI Prestilali, calon guru penggerak angkatan 11. Di sini saya akan membuat sebuah video tentang tugas saya di modul 1.1, yaitu koleksi antara materi modul 1.1, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun refleksi saya tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang pertama, menuntun. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, kodrat anak. Kodrat anak ini ada dua. Yang pertama, kodrat anak merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Jadi secara lahirnya bebas dan secara batinnya mandiri, tidak melakukan sesuatu karena paksaan atau takut sama gurunya, tetapi melakukan sesuatu itu karena bersandar atas kesadaran sendiri. Yang kedua, kodrat anak bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Bermain anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Dengan bermain bisa sambil belajar budi pekerti. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ketiga, pendidikan yang berpihak kepada anak. Anak bebas dari segala ikatan dengan suci hati. Mendekati sang anak bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk menghamba pada sang anak. Pokoknya pendidikan harus terletak di dalam pangkuan Bapak Ibu, karena hanya dua orang inilah yang dapat menghamba pada sang anak dengan semurni-murninya, seikhlas-ikhlasnya, sebab cinta kasih kepada anak boleh dibilang cinta kasih tak terbatas. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang keempat, bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan Bapak Ibu guru. Anak lahir kekuatan kodrat yang masih sabar-sabar. Tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis sabar-sabar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Sebelum membuat rangkuman dan refleksi tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, ada beberapa pertanyaan pemetik yang harus saya jawab. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Jadi sebelum saya mempelajari modul 1.1, yang pertama, semua peserta didik mendapatkan perlakuan yang sama. Jadi saya memberikan tugas kepada peserta didik saya itu sama semua. Saya tidak memperhatikan karakter, perilaku, dan saya tidak mengevaluasi tentang bidang bakat peserta didik. Terus yang kedua, pembelajaran berpusat kepada guru. Jadi pembelajaran yang saya lakukan hanya berpusat
kepada guru, kebanyakan ceramah tetapi kurang memberikan keleluasan, kebebasan kepada peserta didik untuk berkreasi sendiri, berpendapat sendiri. Terus yang ketiga, patokan ketercapaian pembelajaran dari nilai KKM. Jadi saya berpatokan kepada keberhasilan peserta didik itu apabila anak-anak sudah mendapatkan nilai di atas KKM. Apabila peserta didik mendapatkan nilai di bawah KKM, maka saya menganggap anak itu tidak berhasil dalam materi pembelajaran ini, sehingga saya melakukan namanya remedial. Terus murid hanya sebagai objek pembelajaran saja. Terus yang kelima, hanya meminta siswa menghafal materi yang sudah saya berikan. Nah, setelah melakukan materi pembelajaran, saya meminta kepada peserta didik untuk menghafal materi-materi yang dianggap penting, sehingga harapan saya supaya pada saat pelaksanaan ulangan atau ujian, anak-anak ini bisa mendapatkan nilai di atas KKM. Tapi namun apa yang terjadi setelah dilaksanakan ujian, masih banyak peserta didik yang tidak mendapatkan nilai di atas KKM atau rata. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari perilaku dan pemikiran Anda setelah mempelajari modul 1.1? Jadi setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan sebelum mempelajari modul ini itu kurang tepat, sehingga kedepannya saya akan memperbaikinya. Yang pertama, seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh. Aspek pembelajarannya kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Terus seharusnya saya harus menuntun peserta didik belajar sesuai dengan minat dan bakatnya, sesuai dengan kodrat kodrat sahabat dan kodrat alam, menerapkan strategi dan model pembelajaran yang kolaboratif, bervariasi, dan menyenangkan, menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Pertanyaan yang ketiga, apa yang segera Anda terapkan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Jadi yang segera saya terapkan agar kelas saya itu mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama, pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun. Yang kedua, mengenali karakter dan latar belakang peserta didik dengan menjalin komunikasi yang baik. Yang ketiga, merancang metode pembelajaran yang berpihak kepada anak dan menarik. Terus yang keempat, menebalkan laku anak dengan kekuatan kontes diri anak dan sosiokultural budaya. Yang kelima, saya harus memberikan contoh teladan yang baik, membangkitkan semangat kemauan dalam diri murid untuk terus belajar dan selalu memberikan motivasi kepada peserta didik. Jadi kesimpulannya ada beberapa dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama menuntun, yang kedua sesuai kodrat anak, ketiga merdeka lahir dan batin, yang keempat berpihak pada anak, yang kelima bukan tabula rasa, yang keenam guru sebagai tukang kebun, yang keenam pendidikan budi pekerti. Jadi kesimpulannya menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidikan harus sesuai dengan kodrat anak, yaitu merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak tergantung kepada orang, melainkan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Pendidikan harus berpihak kepada anak, bebas dari segala ikatan. Terima kasih. Demikian tugas yang saya buat tentang kesimpulan dan refleksi. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.